Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jumpa lagi dengan Rian di channel Hit Shots Mega. Channel yang terus membahas tentang seputar bola voli, khususnya Korea atau V-League. Kabar terbaru hari ini, kabar yang sangat-sangat pengen kita bahas, yaitu tentang Giselle Silva. Yaitu Giselle Silva, salah satu pemain terbaik juga ya musim lalu di V-League atau Liga Voli Korea. Giselle Silva kita tahu dia bermain untuk GS Caltech yang merupakan saingan kuat dari Megawati. Speknya yang sangat keras dan tatapan matanya yang tajam itu ya Giselle Silva. Saat ini dia tetap bertahan di GS Caltech untuk musim keduanya. Musim lalu menjadi persaingan atau menjadi saingan kuat dari Megawati dalam mengejar atau mengejar poin ya, yang sangat keras dan tatapan matanya yang tajam itu ya Giselle. Bahkan Giselle Silva kemarin sangat pede dalam wawancaranya kalau kita lihat, walaupun di dalam skuadnya dipenuhi dengan pemain muda Korea, dia sangat pede bisa memimpin timnya untuk bersaing di Liga Voli Korea. Tahun ini GS Caltech memang dihuni oleh tim-tim yang relatif masih muda. Giselle Silva menegaskan tekadnya bahwa bersama GS Caltech dalam mengarungi kompetisi Liga Korea musim 2004-2005. Tekadnya luar biasa. Walaupun timnya itu dihuni pemain-pemain muda, mayoritas skuad GS Caltech ini adalah pemain muda, tetapi dia yakin bahwa timnya ini akan menembus playoff di 2004-2005. Liga Voli Korea 2003-2004 lalu menjadi edisi yang harus diakhiri dengan rasa kecewa, kata Giselle Silva kemarin setelah diwawancarai ya. Tim GS lantaran gagal melaju ke babak playoff. Tahun lalu memang GS Caltech itu di awal-awal kompetisi atau di awal-awal Liga Voli Korea itu sangat meyakinkan. Bahkan GS Caltech diprediksi bakal menjadi juara kemarin. Ternyata setelah di akhir-akhir kompetisi reguler ternyata ditikung oleh Red Spark. Lagi-lagi Red Spark menjadi penghalang tim kuat GS Caltech. Sejatinya tim legendaris Negeri Ginseng ini yang pernah meraih gelar juara 9 kali berturut-turut, ini GS Caltech ini sebenarnya punya sejarah yang luar biasa. GS Caltech ini tim satu-satunya tim yang mempunyai gelar cukup mentereng ya. Dia 9 kali berjuara Liga Voli Korea secara beruntun, luar biasa memang ini. Mereka bahkan konsisten berada di peringkat 3 besar sebelum kompetisi fase reguler itu masa-masa akhirnya. Maksudnya ini musim lalu mereka awal-awalnya memang konsisten, sangat bagus, selalu memenangi pertandingan baik home maupun away. Tetapi di akhir-akhir masa reguler, fase reguler, kompetisi fase reguler itu mereka sangat goyah ya, mungkin sudah mulai kelelahan atau apa, dan ditikung oleh Red Spark. Di fase akhir kompetisi reguler pada waktu itu, GS Caltech memang di awal kompetisi sangat bagus, tapi di akhirnya begitu Red Spark sudah menancapkan gas dan Megawati dan Gia duet maut yang sudah menunjukkan kualitasnya, dan di akhir-akhir kompetisi Red Spark waktu itu tidak terkalahkan dan bisa mengalahkan GS Caltech, sehingga GS Caltech yang awalnya konsisten di akhir-akhir fase untuk masuk ke playoff mereka tergelincir. Tim yang diperkuat oleh Povoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut akhirnya menyalip GS Caltech dan melaju ke babak playoff. Red Spark melaju setelah menduduki peringkat ketiga klasemen fase reguler Liga Voli Korea 2003-2024. Ini menjadi kali pertama Megawati dan kawan-kawan setelah 7 tahun terakhir untuk tidak pernah masuk babak playoff. Sebagai ujung tombak di lini serang GS Caltech, Giselle Silva tidak ingin kegagalan musim lalu terulang lagi. Jadi GS Caltech ini tugas berat Giselle Silva. Gue yakin ini walaupun dia sepede ini untuk menutupi rasa grogi atau menutupi rasa persaingan di penyerang-penyerang Liga Voli Korea. Apalagi
Dia yang ditakuti adalah Megawati ya, yang sekarang masih di Indonesia, belum mendarat ke Korea. Giselle Silva dengan menanggapi itu secara pede, secara supaya dia kelihatan memang menjadi pemimpin ya, menjadi garda terdepan di GS Caltech untuk memimpin tim-tim yang masih muda ini setelah ditinggalkan Kang Sowi ya. Kemarin Giselle Silva diwawancara, tekad saya masih sama dengan musim lalu, itu pekerjaan saya untuk memimpin tim ini dengan lebih baik lagi, kata Silva yang kemarin diwawancara ya. Sebagai seorang atlet, saya adalah pribadi yang sangat kuat. Selain itu, saya juga sudah siap secara fisik usai menjalani musim lalu. Setelah kompetisi musim lalu berakhir ya, libur selama 5 bulan. Dan sekarang udah balik lagi, meningkatkan fisik lagi, kata Silva. Dia sudah siap secara fisik dan mental untuk mengarungi kompetisi Liga Voli Korea 2024-2025. Di sini dia mengatakan lagi, saya harus berkembang sebagai seorang pemain setiap harinya. Jadi memang dia menjadi pemimpin GS Caltech saat ini karena yang dituakan dia paling senior sendiri ya, si Silva ini. Dan Giselle Silva ini akan menjadi tulang punggung atau harapan GS Caltech untuk mengarungi musim 2004-2005 ini ya, setelah ditinggalkan sang legend Kang Sowi yang menyeberang ke Haipas. Silva sendiri pada musim lalu menjadi salah satu rival terkuat Megawati dalam mengejar status sebagai top skor atau pendulang poin terbanyak. Memang satu-satunya penyerang asing yang menjadi saingan kuat Megawati adalah Giselle Silva ini. Yang luar biasa, memang menakutkan semesanya. Kekuatannya ini kalau dia berada di posisi 2 dan di posisi 4 dia luar biasa. Spike-nya jarang sekali bisa yang membendung nih. Blok-blok pasti tembus. Ini saingannya Megawati, Giselle Silva, dan juga satu pemain asingnya Hyundai yaitu Moma. Dengan bukti keganasan yang menghasilkan label pemain tersubur musim lalu, Silva tidak berpuas diri. Jadi memang dengan penampilan musim lalu, Silva ini belum puas istilahnya karena belum bisa mengantarkan GS Caltech untuk lolos ke playoff. Selain itu juga dengan hasil yang kemarin mereka sangat-sangat belum puas. Tahun ini dia berjanji akan memperbaikinya dan bisa membangkitkan GS Caltech bersama tim untuk bisa lolos ke playoff apalagi juara. Luar biasa ini. Dia tetap bekerja keras lantaran pada musim ini para tim-tim rival termasuk Red Spark akan memberikan tekanan yang lebih betul. Red Spark tahun ini adalah ibaratnya kata pelatih Pink Spider, Red Spark ini adalah tim yang disebut sebagai The Dream Team. Tim yang penuh dengan bintang, tim penuh dengan kekuatan. Tahun ini dia menjadi ancaman bagi 6 tim Liga Voli Putri Korea. Termasuk GS Caltech ya, GS Caltech. Bahkan Silva pun juga sudah mulai mendapat tekanan walaupun Megawati sendiri belum datang ke Korea, tapi si Silva ini sudah mulai tertekan kayaknya ya, dengan diwawancara seperti mengatakan bahwa dia siap bersaing. Dia dengan PD-nya memimpin tim muda GS Caltech. Dia berkata juga, saya berencana untuk meningkatkan diri saya dalam segala aspek termasuk latihan teknik dan kemampuan fisik. Jadi untuk mengarungi persaingan, bahkan dia ingin bersaing dengan Megawati, dia meningkatkan fisik, mental, dan juga teknik-tekniknya, kemampuan fisiknya atau spike-nya dia akan tingkatkan lagi untuk Liga Voli tahun ini. Karena persaingannya sangat kuat dengan pemain-pemain asing yang baru, saya rasa juga cukup bagus ya, pemain asing Haipas juga, pemain juga yang baru didatangkan Pink Spider juga mempunyai pemain-pemain asing yang luar biasa. Maka Giselle Silva ini mungkin sudah mulai merasa tertekan ya, karena nanti saingannya akan luar biasa. Dia kemarin juga berkata dibandingkan musim lalu, ya kan, dibandingkan musim lalu akan ada lebih banyak tekanan dari tim lain. Makanya saya akan meningkatkan kekuatan serangan saya. Jadi dia memang persaingan atau tekanan di tahun ini, Liga Voli tahun ini dari tim-tim lain itu lebih kuat dibandingkan musim lalu.
Perubahan GS Caltech pada musim ini yang akan bertumpu pada para pemain muda tak membuat Silva merasa minder. Jadi memang ini sudah menjadi tekad bulat si Silva ini. Walaupun timnya diisi oleh pemain-pemain muda, tetapi dia sama sekali tidak minder dengan tim-tim lain yang penuh bintang, yang penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Dan si Silva ini memimpin tim yang relatif dalam timnya itu adalah masih muda. Dan kata dia, ya GS Caltech disebut sebagai menjadi tim termuda di Liga Foria. Nah, jadi gini, GS Caltech tahun ini disebut sebagai tim termuda di Liga Voli Korea 2004-2020 dengan rata-rata usia pemain yang 21-22 tahun. Dan Silva sendiri menjadi tim yang paling pemain yang paling senior. Jadi dia benar-benar menjadi seorang pemimpin yang membuat GS Caltech benar-benar menjadi tim yang kuat. Ada perubahan, banyak perubahan dalam tim ini dibandingkan dengan musim lalu, tetapi ini bukan poin utama bagi saya pribadi. Memang di dalam tim sekuat GS Caltech banyak perubahan, tetapi menurut Silva sendiri ini bukan poin utama dia untuk tidak bermainnya. Dia tetap ingin konsisten dan ingin meningkatkan kualitasnya dia dan membawa GS Caltech meraih kemenangan. Dan masih kata Silva kemarin, lingkungan latihan sendiri tidak banyak berubah. Jadi saya akan terus melakukan apa yang telah saya lakukan, kata si Silva ya. Saya senang bisa bermain di sini lagi. Saya adalah seorang pemain veteran, tetapi saya terus belajar memang ya. Kalau nggak belajar lagi ya bakalan tersingkir. Anda tidak akan pernah bisa berhenti belajar dan harus terus belajar. Ya harus setiap hari, setiap latihan, teknik harus ditingkatkan. Saya akan mengatakan kepada para pemain muda di tim bahwa penting untuk mengatasi rintangan, menerima hasil, dan meningkatkan setiap pertandingan. Kami adalah satu tim. Jadi itu yang dikatakan oleh seorang Giselle Silva kepada timnya yang relatif masih diisi pemain-pemain muda. Dia harus memberikan atau menjadi contoh yang baik, menjadi bisa memberikan suntikan motivasi kepada para pemain lain sehingga GS Caltech bisa tampil garang ya. Oke guys, mungkin berita dari Headshots Mega tentang si Giselle Silva ini. Dia akan tetap berusaha memimpin timnya walaupun diisi pemain-pemain junior, istilahnya pemain-pemain muda di GS Caltech. Dan dia bertekad ingin membuat persaingan yang benar-benar persaingan yang kompetitif. Oke guys, mungkin ini yang kita bahas berita terbaru dari Giselle Silva, salah satu pemain dari GS Caltech. Dia akan memimpin tim-tim mudanya ya setelah ditinggalkan Kang Sowi pindah ke Haipas. Dan semoga GS Caltech bisa memberikan perlawanan atau memberikan permainan yang cukup menarik di tahun ini bersama 6 tim lainnya termasuk Red Spark, Pink Spider, Hyundai, Hellstead, Haipas, dan juga Pink Spider. Oke guys, mungkin ini saja. Mengingatkan lagi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, lalu nyalakan loncengnya agar terus mendapatkan berita-berita terupdate terbaru dari Headshots Mega. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.